Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang otoritas jasa keuangan. Perkenalkan, nama saya Nuraisya. Perkenalkan, nama saya Rosianti. Perkenalkan, nama saya Rizky. Materi pertama akan dijelaskan oleh Rizky. Baiklah, saya Rizky Kaputia akan menjelaskan pengertian dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga baru yang dirancang untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap suatu lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, dana pensiun, dan dana asuransi. Adapun 4 tujuan dari OJK ini yaitu pertama, untuk meningkatkan dan memelihara kepercayaan konsumen terhadap jasa keuangan. Kedua, yaitu menegakkan peraturan perundang-undangan dalam jasa keuangan. Ketiga, memberikan pemahaman terhadap publik terhadap jasa keuangan. Keempat, yaitu memberikan kepentingan terhadap konsumen dalam jasa keuangan tersebut. Selanjutnya yaitu lembaga yang terdapat dalam OJK ini ada 7. Pertama, lembaga atau perusahaan penjaminan kredit. Kedua, perusahaan penjaminan infrastruktur. Ketiga, lembaga pembayaran Indonesia. Keempat, perusahaan pembiayaan sekunder. Kelima, perusahaan pegadaian. Keenam, badan penyelenggara jaminan sosial. Ketujuh, lembaga keuangan mikro. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Rizky Akaputia. Pembentukan status dan tempat kedudukan orientasi jasa keuangan atau OJK. Pasal 2A, dengan undang-undang ini OJK dibentuk. OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya, bebas dari campur tangan hak atau pihak lain. Bebas dari campur, ada beberapa hal yang melatar belakangi lahirnya undang-undang ini. Selain pertimbangan Undang-Undang Bank Indonesia yang beberapa kali diubah, yang ini satu, sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi. Dua, terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi. Tiga, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan. Empat, banyaknya permasalahan lintas sektor di sektor jasa keuangan. Visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Visi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah mewujudkan keselenggaraan seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Dan kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang keempat, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan. Yang kelima, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang keenam, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketujuh, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tujuan, fungsi, dan kewewenangan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tujuan OJK adalah dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Yang pertama, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan. 1. Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari Forum Stabilitas Keuangan. Yang kedua, dengan konsumen dan masyarakat. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan. 1. Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari Forum Stabilitas Keuangan. Yang kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang baik seperti sekarang. Keempat, pengawasan bank keluar dari Otoritas Bank Indonesia sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melaksanakan tugas pengaturan, OJK memiliki beberapa wewenang yang biasa dilakukan. Wewenang tersebut antara lain adalah 1. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang. Kedua,
menetapkan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola status pada lembaga jasa keuangan. 8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Yang ke-9, menetapkan peraturan mengenai tata cara mengenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Baiklah, sekian presentasi video singkat kami perihal OJK. Jika kurang detail, kami mohon maaf. Saya selaku mewakili teman-teman saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.